Menjadi pendidik tidaklah mudah, karena seorang guru harus menjadi bagian penting dalam perkembangan anak didiknya. Seorang guru harus mampu memahami karakter setiap anak didiknya, sehingga dapat menjalin keakraban dan kebersamaan yang nantinya dapat membantu dalam proses mendidik dan mengajarkan ilmu kepada siswa. Dan pada akhirnya dapat memotivasi dan mendorong siswanya untuk dapat meraih cita-cita yang diimpikan. Saya Adnan Hashim, mengajar mata pelajaran Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi di SMK Negeri 1 Arahan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2022. Pada hari ini, 12 Juni 2023, selama kurang lebih 2 jam pelajaran ke depan, saya akan melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sebelum mulai belajar, ya, coba dicek dulu kalian udah rapi belum nih bajunya. Sampah, barangkali masih ada sampah di sekeliling kalian di bawah udah nggak ada ya. Tadi udah dibersihkan sama yang petugas piket. Nah, sekarang hadir semua kan? Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mohon ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak ya, masih ingat kita sebelumnya mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Di pertemuan sebelumnya IP address ya. Oke, kita sebelumnya sudah merencanakan IP address ya kan, kemudian merencanakan kebutuhan perangkat jaringan ya, yang di dalamnya berupa IP address, kabel yang digunakan, perangkat yang dibutuhkan seperti apa gitu ya. Ya, oke, mungkin agak sedikit lupa. Nah, berikutnya materinya masih akan nyambung ya. Kita masuk ke elemen 2 di mata pelajaran Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi ya, di fase F. Nanti kita akan mempelajari tentang jaringan kabel dari kabel ya. Kita akan mempelajari tentang jaringan kabel dari kabel. Nah, nanti submaterinya itu tentang macam-macam kabel jaringan. Tapi sebelum mulai pembelajaran, saya akan mengadakan pretest dulu ya. Jadi silakan kalian buka HP-nya, kemudian bisa scan barcode atau melalui link di sini. Oke, silakan. Oke, sudah semua ya? Iya. Oke, ya, terima kasih. Berikutnya kita akan lanjut ke materi ya, ke pembahasan. Ya, jadi untuk materi kali ini ya, kalian bisa akses folder bahan belajar kalian yang melalui link ini. Nanti di situ ada ini link Google Drive ya. Nanti di situ akan diarahkan ke ada modul. Di situ di folder itu ada modul, ada media ajar ya, termasuk slide ini, termasuk nanti KPD yang harus kalian kerjakan ya. Nanti semuanya ada di sini, kalian bisa akses. Nanti saya bisa share linknya juga. Oke, di sini. Untuk capaian pembelajarannya pada jaringan kabel dan kabel ini ya. Yang pertama, pada akhir fase F, peserta didik mampu menginstalasi jaringan kabel dan kabel ya. Ini tujuan pembelajaran yang pertama ya. Kemudian selain itu akan melakukan perawatan dan perbaikan jaringan kabel dan kabel, memahami standar jaringan kabel, kemudian memilih teknologi jaringan kabel indoor dan outdoor sesuai kebutuhan, melakukan instalasi perangkat jaringan kabel, menguji instalasi perangkat jaringan kabel, menjelaskan konsep layanan voice over IP ya atau VoIP, kemudian mengkonfigurasi VoIP, memahami jaringan FO atau fiber optik, kemudian memahami jenis-jenis kabel FO, memilih kabel FO, menerapkan fungsi dan alat kerja kabel fiber optik ya, melakukan sambungan fiber optik dan melakukan perbaikan jaringan fiber optik ya. Tentunya ini capaian pembelajarannya nggak bisa kita
selesaikan di satu kali pertemuan ini ya, kita bertahap. Jadi dari satu elemen yang kita akan pelajari sekarang, di mana tadi capaian pembelajarannya sudah kalian lihat dan saya bacakan. Nanti di sini tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah kita menginstalasi jaringan kabel dan kabel ya. Bagaimana sih komputer dalam sebuah jaringan itu saling terhubung coba? Ini kan di sini contohnya banyak komputer ya. Bagaimana mereka bisa saling terhubung? Kabel. Ya, salah satunya kan menggunakan kabel, atau kalau nggak kabel menggunakan apa lagi? Menggunakan laras juga ya, atau yang biasa disebut dengan nirkabel. Nah, nanti kita mungkin di pertemuan hari ini kita akan bahas kabelnya ya. Ya kabelnya saja nggak akan kita selesaikan semuanya, mungkin dari berbagai macam kabel kita akan bahas beberapa saja ya. Oke. Nah, kelebihannya di sini ya, nanti kalian bisa baca sendiri kelebihan dan kekurangannya. Modulnya sudah saya siapkan di di folder yang sudah ini ya di sini. Nah, berikutnya saya akan bagi kelompok kalian ya ke dalam masing-masing kelompok 3 orang ya, masing-masing kelompok 3 orang. Jadi 1, 2, 3 ini satu kelompok 1, 1, 2, 3 kelompok 2, 1, 2, 3 kelompok 4, 1, 2, 3 kelompok 5 ya. Ini jadi satu kelompok 3 orang. Nah, nanti kalian harus mengerjakan coba dibuka LKPD-nya ya. Coba dibuka folder ini melalui scan atau link ini. Minimal dari satu kelompok bukan, satu perwakilan dari kelompok bukan. Sudah? Oke, kalau sudah tahan dulu. Oke, kalau dari slide yang kita tampilkan tadi ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau menyimpulkan? Jadi dari slide tadi ada? Berarti tadi yang kita bahas itu tentang apa? Kabel ya, tentang kabel. Bahwa di situ ada kabel apa aja? Kabel listrik, terus TV, kabel koaksial dan fiber optik. Nah, sekarang kita lihat tayangan videonya. Cuma nggak dari semua kabel sih ya. Ini juga linknya sudah ada di LKPD. Coba kita lihat dulu di sini bareng-bareng. Ya. Ini kita tentang kabel UTP ya, kabel UTP. Jadi dari kabel UTP dulu. Sebaiknya adalah dengan jenis iman yang sama, yang oleh bersatu dan oleh warna yang sama. Pertama, warna pertama adalah putih oranye, kemudian oranye. Maka di dalam warna kedua, juga warnanya putih oranye dan oranye seterusnya. Artinya oleh bersatu dan tadi belum jelasin. Kan tadi berdasarkan konfigurasinya kabel UTP itu ada strike, ada cross. Sebenarnya ada satu lagi, ada roll ya. Roll itu artinya balik lah. Oke, kalau dia dikatakan strike itu ketika ujungnya menggunakan standar yang sama, entah itu T568A semua atau T568B semua. Tadi di slide ya bahwa T568B itu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat ya. Itu ketika pin 1 itu berarti kabel. Oke, ya. Jadi sudah lihat dari tayangan slide ya, sudah lihat dari tayangan video juga bahwa seperti itu ya kabel UTP ya. Nah, tadi LKPD-nya silakan dibuka ya, LKPD-nya silakan dibuka. Kalian untuk ada pertanyaan nggak tadi terkait video tadi? Ada yang mau ditanyakan nggak? Barangkali ada yang masih bingung tentang kabel? Paham semua? Yakin? Jadi kalau kabel strike itu ketika apa dikatakan strike? Ketika ujung kabelnya sama ya. Dikatakan cross ketika ujung kabelnya beda. Oke, ya. Urutan warnanya hafal? Hafal baru lihat tadi tuh langsung hafal? Iya. Hafal?
Ya nanti kalau nggak hafal sambil dihafalkan sambil berjalan ya. LKPD-nya sudah dibuka. Nah kalian tadi ya dengan kelompok kalian masing-masing silahkan kerjakan yang diminta di LKPD tersebut ya. Yang nomor 1 sampai nomor 4-nya dulu silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau masih bingung silakan tanyakan. Nomor 1 sampai 4 silakan dikerjakan terlebih dahulu. Yes. Jangan lupa di kertasnya dikasih nama kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nama kelompok, kalau tanya siapa ya. Kerjakan ini ya. 1, 2, 3, 4. Poin 1 sampai 4 silakan dikerjakan. Ini nomor 3A, ini 3B, ini C, 3A berarti jawabannya apa? Ya. Jadi yang 3 itu saya lupa nggak kasih keterangan. Nah ini ya, ini kan masih bagian nomor 3. Ini 3A gitu aja. 3A jawabannya apa? Ini gitu aja. 3B jawabannya apa? 3C jawabannya apa? Untuk nomor 4 juga sama. Ini 4A, 4B, 4C, 4D gitu ya. Ada kelompok yang sudah selesai? Sudah Pak. Sudah. Kelompok 4 sudah. Ya Pak. Luar biasa. Oke. Coba dilihat dulu. Oke, nanti kita bisa lihat bareng-bareng. Ya? Sudah semua? Oke, tolong perhatikan dulu ya. Jadi untuk mengerjakan poin nomor 5, kalian diminta untuk membuat kabel UTP, instalasi kabel UTP ya. Nah, saya jelaskan dulu di meja kalian masing-masing kelompok sudah ada ini alat. Ini namanya crimping tool ya. Ini alat ini namanya crimping tool. Digunakan bisa untuk memotong kabel ya, memotong kabel di sini ya, ada semacam kayak anggap pisau ya di sini ya, di sini ada tumpuannya. Ini paling bawah untuk memotong kabel ya. Jadi tinggal kabelnya masukkan saja ke sini, nanti dia akan terpotong ya. Tapi hati-hati, ingat karena ini tajam, hati-hati, kalian tetap harus safety ya. Nah, nanti ini otomatis akan langsung terpotong. Kemudian dia bisa untuk mengupas juga. Jadi ada beberapa yang kalau yang merah ini dia nggak ada yang untuk mengupasnya ya. Tapi kalau yang biru, yang hijau, sama yang oranye ini bisa. Di sini ada yang cekung ya, yang ukurannya ya pas untuk kabel UTP lah gitu. Jadi tinggal dimasukkan saja, kalian tekan ya, kemudian diputar ya. Nanti dia untuk bisa mengupas kabel. Tapi hati-hati juga karena kadang kabel yang di dalamnya ikut kepotong ya. Jadi hati-hati. Kemudian selain untuk memotong dan mengupas kabel, dia juga bisa untuk meratakan yang bawah nih, ya tadi yang untuk motong bisa untuk meratain juga. Misalkan urutan warnanya kabelnya udah diurutin nih, kan kadang ujungnya nggak rata ya. Yeah. Kalian bisa ratain pakai yang tadi yang di bawah diratain. Sekali lagi tetap hati-hati. Setelah itu yang terakhir, oh iya ini kabelnya sudah ada masing-masing ada ya. Ini kabel TV, kemudian ada Lancaster juga ya. Pastikan nyala. Ya, pastikan nyala biar ngeceknya gampang. Kemudian kita menggunakan konektor tipe RJ45, konektornya seperti ini.
Jadi nanti ketika kabelnya sudah urutannya sudah benar, sudah dimasukkan ke RJ45, nanti untuk mengunci ya atau menggripnya kalian bisa menggunakan yang ini ya. Ini ada yang ukuran RJ11 ya, RJ6 kalau nggak salah. Yang tengah ini bisa untuk RJ454 ukurannya. Masukkan saja ya sambil didorong kabelnya, sambil ditekan gitu ya. Jadi nanti ketika membuat kabel UTP kalian harus sesuai standar ya, harus sesuai standar. Coba kita lihat contohnya. Nah ini ya, harus seperti ini. Lapisan terluar dari kabel ya harus ikut masuk, harus ikut terkunci. Ini ada yang apa yang buat kunci atau mencenginnya ya, harus ikut masuk ya. Jadi jangan ngegantung ya, jangan ngegantung. Nanti itu nggak standar, nanti nilainya beda kalau yang kayak gitu ya. Jadi sudah ada semua alatnya ya. Jadi silakan kalian buat kabel strike dan cross ya, silakan dibuat. Bisa gantian, di situ ada 4 ujung ya. Kalian kelompok 3 orang bisa sebagian semua harus ya. Tetap hati-hati dalam pembuatannya. Ya. Yang paling cepat selesai, benar dan sesuai standar itu nilainya akan lebih besar ya, akan lebih gede nilainya dibanding yang lain. Yang benar kesulitan. Dan potongan sampah bekas kabelnya dikumpulin ya, jangan berserakan, dikumpulin aja dulu. Kesulitan. Nomor 2 nggak bisa dilepas. Oke ya,
sejadinya aja, ya, sejadinya aja. Saya pengen tahu hasilnya seperti apa. Silakan semuanya stop mengerjakan membuat kabel. Taruh alatnya, taruh semua. Sambil bekas-bekas kabelnya dikumpulkan. Bekas-bekas kabelnya dikumpulkan. Nanti kita langsung presentasikan saja dan lihat sama-sama hasilnya seperti apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ada di. Saya perwakilan dari kelompok 1. Setelah mengamati video tersebut, mengamati pembelajaran ini, yang membahas jenis kabel UPVC type dan cross dan susunan kabel tersebut, kita memiliki kabel yang sama. Sedangkan cross memiliki dua kabel yang berbeda. Nah, sekarang silakan laporkan pembuatan kabelnya tadi seperti apa hasilnya. Ya, apakah sudah jadi kabel yang dibuat tadi? Kan tadi diminta untuk membuat kabel ya, straight dan cross. Apakah sudah jadi? Belum, dua-duanya belum. Yang apa yang sudah jadi? Coba dicek. Ini ya untuk kelompok 1 hasilnya. Ini yang strike berarti. Oh, ini untuk strike kan? Oke, strike-nya oke dan sesuai standar. Silakan coba lihat prosesnya. Nah ya, untuk kelompok 1 untuk konfigurasi jenis cross-nya belum selesai atau selesai tapi hasilnya tidak ada yang nyala satupun mungkinnya. Oke, silakan ditutup kelompok 1. Waalaikumsalam. Oke, berikutnya langsung kelompok 2. Langsung pemakaian kabel UPP apa? Ya, dibuka dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan pengertian kabel UPP. Kabel UPP merupakan kabel yang tidak dilengkapi aluminium sehingga jenis kabel ini kurang tahan dalam interferensi elektromagnetik berbeda dengan kabel listrik. Fungsi kabel UPP digunakan sebagai kabel Ethernet untuk jarak pendek hingga menengah untuk mentransfer data dan sebagainya. Nah, kemudian laporkan hasil pembuatan kabelnya silakan. Oke ya, semua pinnya nyala ya. Semua pinnya nyala dan coba dilepas kabelnya. Mungkin ujungnya begini, saya. Nah, kabel satunya yang crossnya. Oke, berarti kelompok 2 baru berhasil membuat satu kabel ya, yaitu kabel crossnya saja. Oke, silakan. Oh, strike-nya saja ya. Ya, silakan didukung. Bila ada salah kata, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Sebuah kabel yang dikonvertkan digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meningkatkan gangguan. Fungsi kabel sebagai media transmisi yang berperan untuk mempercepat penyampaian pesan. Ya, kemudian untuk ini konfigurasi apa? Ya, ada. Oke, ini
yang kedua kurang Yang terakhir, cross oke. Ini menggunakan kabel apa? cross Ini, right ini, kurang ini, cross oke. Kemudian laporkan hasil pembuatan kabelnya. right Oke, ya. Ini kabel strike ya. Hasilnya pinnya ada pin 2, terutama pin 2 itu nggak nyala ya. Dan kalau memang ini dikategorikan kabel strike, ini urutannya kurang tepat ya. Oke. Kemudian untuk crossnya apa sudah jadi? Oke, silakan kemudian dari kelompok kami Waalaikumsalam. Kelompok terakhir, kelompok 4, silakan langsung dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil dari LKS kami. Untuk kabel UTP merupakan singkatan dari Unsealed Twisted Pair, sesuai namanya Unsealed, yaitu berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium. Tidak seperti kabel STP, sehingga kabel ini kurang cocok digunakan di luar ruangan. Yang kedua, fungsi kabel sesuai media fungsi kabel sebagai media transmisi yang berperan untuk mempercepat penyampaian pesan. Berikutnya ini konfigurasi apa? Konfigurasi strike, Ini, rollover, ini, cross, oke. Kemudian ini menggunakan konfigurasi apa kabelnya? menggunakan cross, Ini, strike, ini, rollover, ini. cross. Hasil pembuatan kabelnya? Untuk hasil pembuatan kabel kami yang strike Strike sudah jadi dan jadi. Ya, oke, kalau semua sesuai untuk crossnya. crossnya jadi kabel cross kami sudah jalan dengan Oke, ya. dari sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya. Terima kasih semuanya dari kelompok 1 sampai 4 sudah mempresentasikan semua hasilnya ya. Dari penjelasan masing-masing kelompok, saya pikir untuk pengertian kabel UTP dan fungsi kabelnya sudah sesuai semua. Kemudian ini juga tadi sudah sesuai di strike ya, di roll dan di cross. Kemudian, nah oke. Untuk 4A ini device-nya sama kan? Laptop dengan laptop. Kalau device-nya sama berarti menggunakan kabel. Oke. Nah sekarang ini device-nya sama apa beda? Ayo, ada yang jawab sama, ada yang jawab beda. Sama apa beda device-nya? Beda. Tahu beda dari mana? Ya, yang satu laptop atau PC, yang satunya ke switch ya. Jadi melihatnya jangan oh itu komputer semua atau laptop semua, enggak, tapi dilihat itu kabelnya nyambungnya kemana. Itu kan tiap-tiap kabel dari laptop ya ke switch dan laptop sama apa beda? Kalau beda berarti pakai kabel apa?
Ada yang nggak jawab strike tapi ya diakui saja ya. Oke, berikutnya ini ada kabel, ada switch, ada printer. Pakai kabel apa? Kenapa? Enggak, gini, sama apa beda? Kalau beda aturannya apa? Di situ, ya. Itu. Kemudian yang terakhir, sama apa beda device-nya? Kalau sama aturannya apa? Nah, jadi kesimpulannya apa? Ada yang mau menyimpulkan? Jadi terkait penggunaan gimana aturannya? Kesimpulannya? Mungkin Ari. Itu penggunaan kabel cross yaitu device yang sama. Ya. Kalau device-nya beda berarti nah itu jadi yang harus kalian pegang itu ya device-nya sama. Device-nya beda. Enggak, itu aja acuannya ya. Jadi kalau ngomongin kabel UTP atau STP berarti itu oke, bagus presentasinya untuk kalian semua ya. Walaupun dalam pembuatan kabel ada yang jadi satu ya, ada yang ya masih berproses ya. Saya belum lihat yang jadi semuanya. Tadi terutama cross ya, belum ada yang berhasil. Nanti kita coba lagi ya di pertemuan berikutnya. Dan sekarang silakan dirapikan lagi alatnya, masukkan ke toolbox. Ini nanti putar aja ya, ini nanti putar ke belakang. Kamu didorong aja. Terus sampahnya dikumpulin, dipungutin nanti disimpan, dipinggirin dulu, dikumpulin dulu lah sampahnya. Dikumpulkan aja dulu kabelnya. Ya, testernya dimatiin ya, jangan biarkan nyala dia. Kemudian kalau masih ada sisa RJ45 silakan dibalikin. Nah, kelompok gua sini aja lah. Oke, sudah dikumpulkan, sudah beres semua. Oke, jadi apa yang sudah kita pelajari tadi tentang kabel, jenis-jenis kabel ya. Coba saya pengen satu orang untuk menjelaskan apa yang sudah kita pelajari tadi, siapa? Ya, jangan saling tunjuk, siapa yang mau. Tadi kita belajar apa? Berdiri dong kalau mau. Ya, langsung ngomong aja nih. Kita tadi belajar tentang apa? Terus perbedaan kabel, jenis-jenis kabel apa aja jenis-jenis kabelnya? Cross, terus straight. Terus tadi kita bikin kabel apa? UTP cross, berhasil crossnya. Nah, berarti straight ya. Kita sebagian besar di sini yang berhasil baru membuat kabel straight. Gitu. Gimana? Bikin kabel itu rasanya gimana? Seru. Yang bingung itu melurusin kabelnya ya. Ngurusin kabelnya bingung ya, tapi nggak ada yang terluka untuk menggunakan clippingnya ya. Nah, itu yang penting, kita harus tetap dalam keadaan safety ya. Oke. Luar biasa untuk pertemuan kali ini, semangat ya. Nah, kita di penghujung sekarang, di awal kalian sudah melaksanakan pretest. Sekarang silahkan kalian buka lagi HP-nya dan akses link tersebut ya. Ini adalah untuk post-testnya ya. Udah bisa semua aksesnya? Nah, silakan dikerjakan. Sudah? Baru
belum bisa buka aksesnya silakan bisa buka dulu. Oke, sudah semua ya. Nah, oke, ada satu lagi. Ya. Silakan isi refleksinya, ya. Isi refleksinya juga. Menggunakan Google Form juga. Saya empat ya, kalau sama 7 kalau nggak salah. Kalau sana ya berarti kebalikannya gitu ya. Sudah semuanya? Oke, luar biasa pada pembelajaran hari ini ya. Terima kasih sudah hadir. Yang pasti dari hasil yang kalian paparkan tadi tentang kabel, baik dari pengetahuan dan keterampilannya masih perlu harus ditingkatkan ya. Oleh karena itu materi tentang jaringan kabel dari kabel masih akan terus berlanjut ya, karena kan tujuan pembelajarannya jaringan kabel dan nirkabel. Nanti kita sambil di pertemuan berikutnya juga masih akan tetap bahas kabel juga ya. Kalau sekarang UTP mungkin kedepannya sambil lanjutin yang tadi belum kelar ya, kita bahas ke fiber optik juga mungkin nanti sampai ke jaringan nirkabel. Setelah itu baru kita lanjut ke TP berikutnya, tujuan pembelajaran berikutnya. Ada yang ditanyakan tentang pembelajaran hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, udah ya? Udah di alatnya tadi udah diberesin kan? Ya, udah silakan. Kalau begitu kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum pulang silakan ketua kelas disiapkan teman-temannya. Oh ya, lupa jawabannya tadi dibuka. Oke, sebelum pulang silakan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa di dalam hati.